Kita mulai review dulu dengan mereview dulu dari apa yang kita bahas tentang penundukan diri di dalam bagian sebelumnya bahwa Allah Bapa memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas dan kuasa. Oke? Nah, otoritas di sini berarti juga ada kepercayaan ya. Adanya satu bentuk bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan penghormatan dari Allah Bapa hingga dia juga memberikan itu kepada siapa ia berkenan. Misalnya kepada suami, kepada istri, dan kepada anak-anak. Itu jalur dalam keluarga. Dalam jalur otoritas dalam gereja, adanya juga kepercayaan yang diberikan kepada gembala dan kepada jemaat. Nah, bagaimana dengan eh, kepercayaan? Bagaimana dengan seluruh jemaat Tuhan kepada Tuhan Yesus? Nah, digambarkan secara indah di dalam bentuk keluarga di sini bahwa sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian pula suami mengorbankan diri bagi istrinya. Oke, ini adalah bagaimana merupakan gambar yang sempurna dari keluarga Allah di dalam kerajaan Allah. Bagaimana itu menjadi sarana yang indah bagi Allah untuk menarik jiwa-jiwa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi suami adalah gambaran Kristus yang mengasihi jemaatnya. Jadi suami mem, mencontoh Yesus yang mengasihi jemaatnya, bahkan Yesus mengorbankan diri bagi jemaatnya. Dan jika seorang istri tunduk kepada suaminya, itu merupakan gambar yang sempurna dari keluarga Allah di alam roh. Nah, kalau kemarin kita membahas bagaimana jika seorang suami belum sepenuhnya memiliki gambar yang indah tentang Kristus. Nah, sang istri tetap memiliki satu penundukan diri kepada lembaga itu dan mempunyai satu gambaran bagaimana Kristus yang telah menjadi kepala atas suaminya, yang telah menebus dia dan suaminya, dan bagaimana Kristus mengorbankan diri bagi jemaatnya. Nah, sang istri melihat yang ininya, melihat gambar Kristus di dalam diri suaminya ini. Memang ini nggak mudah, betul, tapi kita percaya bahwa gambar-gambar di alam roh ini, gambar-gambar dalam kerajaan Allah ini, membuat setiap orang yang taat memiliki penundukan diri, juga memiliki akhirnya kebangunan rohani dalam segala apapun aspek kehidupannya. Nah, itu yang kita bahas kemarin, ya. Kalau nanti teman-teman butuh rekamannya, sudah ada di-upload di YouTube, silakan dilihat di YouTube, ya. Baik, sekarang sub yang keempat, meneruskan tentang bagaimana hubungan seorang anak terhadap orang tua. Oke, tadi kemarin sudah ngebahas soal jemaat Kristus kepada Kristus dan kepada gembala, bagaimana seorang istri kepada suami, sekarang bagaimana terhadap orang tua, seorang anak kepada orang tua. Nah, hormat dan tunduk kepada orang tua adalah kehendak Allah untuk orang-orang yang takut akan Allah. Nah, perhatikan teman-teman baik-baik. Saya bicara di sini ini untuk kita semua mengerti kalau nanti ada teman-teman yang didatangi oleh orang-orang yang ingin konseling, ingin curhat tentang masalah mereka, ya. Kenapa mereka mengalami hidup yang sulit, hidup yang susah, mempunyai mempunyai penderitaan yang luar biasa berkepanjangan, teman-teman mempunyai mempunyai satu bentuk hati yang terbuka kepada firman Tuhan di sini. Ternyata ini merupakan satu bentuk salah satunya barangkali ada yang belum beres di antara anak dengan orang tua. Ini contohnya. Mari kita baca ayatnya ya. 1 Petrus 5 ayat 5. Silakan dibaca oleh Olin dari yang pertama datang. Silakan Olin. 1 Petrus 5 ayat 5, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Terima kasih Olin. Sama-sama Pak Doni. Kemudian Keluaran 20 ayat 12, silakan dibaca oleh Ibu Emi. Silakan Ibu Emi. Ada Ibu Emi? Saya ya Pak ya. Betul Ibu Emi, silakan.
Em, 1 Timotius. Keluaran 20. Hah? Keluaran Keluaran. 20. Ya, Oke, Keluaran 20 ayat 12. ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Bu Emi. Ya, mari kita lihat ayat ini. Demikian jugalah kamu. Hai orang muda. Jadi ini fokusnya kepada orang muda ya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jadi ini orang tua bukan cuma orang tua, tapi orang-orang yang senior. Orang-orang yang lebih tua usianya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi bukan cuma kepada orang-orang tua atau pada orang tua, tapi juga rendahkan dirimu, rendah hati terhadap yang lain. Siapapun mereka, kita mesti mempunyai sikap dan hati yang rendah hati. Alasannya apa? Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu merupakan satu bentuk apa? Merupakan satu bentuk bagaimana setiap orang ditudungi oleh Tuhan. Ya, ditudungi oleh apa? Oleh pembelaan Tuhan. Ya, oleh pembelaan Tuhan, oleh eh, perlindungan Tuhan, oleh setiap hal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang rendah hati. Dikatakan rendah hati di sini juga dalam Matius 5 khotbah di bukit, orang yang rendah hati, lembut hatinya, ya, memiliki bumi. Nah, teman-teman di antaranya banyak ayat-ayat juga yang mengemukakan tentang kerendahan hatian juga adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian, dan orang-orang yang rendah hati juga ya merupakan bentuk dari orang-orang yang mempunyai buah roh, teman-teman ya. Nah, bahkan dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, dengan menghormati orang tua kita, adanya satu bentuk apa namanya kesempatan untuk hidup lebih lama di muka bumi ini, bahkan menikmati segala hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau ternyata adanya saja apa katakanlah mempunyai sakit penyakit di usia muda atau mati muda atau hidupnya sengsara, hidupnya penuh dengan nestapa, biasanya ada perkara di area sini yang dilanggar. Oke, ini kan hukum Taurat, Pak. Betul hukum Taurat. Nah, tapi bukan berarti kita yang sudah hukum roh itu kita dituntun oleh tuntunan roh kita berhak melanggar hukum Taurat. Bukan berarti begitu, karena kalau kemudian kita tidak menghormati ayah dan ibu kita, berarti kita ini pelanggar, gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana tuntunan Allah juga mesti kita ikuti bagaimana agar kita mempunyai umur yang benar-benar lanjut di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita diberkati, kita mempunyai kesempatan hidup lebih lama di muka bumi dan menikmati sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Dengan cara seperti apa? Menghormati ayahmu dan ibumu. Dalam beberapa kasus, teman-teman, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, orang-orang yang kemudian sukar mendapatkan keturunan, orang-orang yang sukar mendapatkan pasangan, orang-orang yang seringkali berselisih paham dengan sesamanya, ya. Orang-orang yang kemudian memiliki sakit penyakit turunan, orang-orang yang kemudian mempunyai pasangan yang tidak harmonis, orang-orang yang begitu banyak masalah-masalah yang mereka hadapi. Poin yang pertamanya, sebelum kemudian bertobat diberikan pengertian ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Biasanya hampir sebagian besar mereka bermasalah dengan orang tua mereka. Atau ketika mereka ngakunya nggak bermasalah, tapi kemudian memang sempat ada masalah dan itu belum dibereskan. Ya teman-teman, apalagi kalau kemudian masalahnya terjadi ketika ayah ibu kita nggak sengaja ya mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung kutuk. Ya, memang kemudian kita mempunyai otoritas ya dalam perkataan. Kalau kita sebagai orang tua, maka hati-hatilah.
Ya, yang keluarnya hanya berkat saja. Jangan sampai mengutuki anak kita, ya. Dengan perkataan-perkataan yang sudah kita mengerti itu datangnya dari Tuhan, tentu saja banyaknya berkat. Tapi kalau di luar Tuhan, bisa saja itu mengandung kutuk. Dan bahkan yang rugi adalah kemudian anak-anaknya. Biasanya yang perlu dibereskan adalah setiap orang yang mau lahir baru duluan, ya, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka kemudian selanjutnya bereskanlah ini dengan orang tua kita. Pak, kalau orang tuanya masih hidup lebih bagus, minta maaf ya, dan bereskan di antara anak dan orang tua ini. Pak, kalau udah meninggal gimana? Nah, ini dia yang perlu kita harus mengerti bahwa ada bisa dibereskan juga lewat doa. Ya, bagaimana seorang pendoa membereskan ini agar setiap manusia yang masih hidup di sini, misalnya si anak ini, memberikan kesempatan dirinya untuk dipulihkan di hadapan Tuhan. Ya, nanti caranya bagaimana setelah setelah acara ini mungkin ada apa? Ada praktek. Ada satu bentuk praktek juga atau satu kebenaran juga yang saya nggak bisa ini dibukakan di ranah umum atau di YouTube umum. Oke, gitu ya. Sebentar. Nah, jadi gimana Pak caranya? Sekarang rekaman lagi, gitu ya. Caranya seperti begitu. Nah, minta hikmat kepada Roh Kudus agar kita benar-benar mengalami kelepasan dari semua yang pernah kita alami di masa lampau, ya. Terutama jika orang tua kita pernah berkata-kata salah kepada kita. Nah, semuanya dibereskan. Nah, kalau teman-teman juga pernah mengalami mimpi yang berulang-ulang tentang orang tua yang telah meninggal, nah biasanya di area itu yang perlu dibereskan, teman-teman. Siapa yang pernah mengalami itu, nah nanti bereskan ya sama-sama dengan Tuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, sekarang pasti banyak pertanyaan. Silakan, tidak ada? Selamat sore bergabung juga buat Bu Marta, selamat bergabung, Bu Mundi, selamat bergabung, selamat sore. Oke, sudah nggak ada pertanyaan, saya teruskan. Pak Teruskan Doni, ya. saya mau bertanya Pak Oh Doni. boleh, Olin, silakan Olin. Ya. Itu yang tadi Pak Doni bilang, apa namanya, masih mimpi mimpi orang tua itu karena apa ya Pak Doni ya? Nah, sekarang tinggal mimpinya seperti apa? Nah, kalau Pak Doni, saya orang-orang tuh kalau misalnya orang tuanya meninggal, mereka tuh berharap selalu dimimpiin ya. Mama saya udah meninggal 4 tahun, tiap hari sampai sekarang masih mimpi tiap hari Pak Doni. Oh, mimpi tiap hari. Hampir tiap hari, kayak seminggu dan 6 hari, mungkin dalam seminggu 4 kali itu masih ada Pak Doni sampai sekarang. Oke, mimpinya seperti apa? Bisa dijelaskan? Bisa nggak dijelaskan atau? Random aja sih Pak Doni, tiba-tiba ketemu mimpi-mimpi nggak jelas. Oh, banyak lah Pak Doni, saya juga udah lupa, tapi misalnya mimpi kayak ketemu di suatu tempat, ada mimpi ketemu saudara saya, itu pasti Oke, ada aja gitu. Dan saya juga sampai bingung lah ngapain ya gitu kan. oke. Eh, saya off record dulu ya. Ya. Nah, ketika ada satu isu megatrust akan terjadi di dalam waktu dekat itu, hati saya sih nggak panik gitu, biasa saja perasaannya, biasa saja. Kita berdoa, Tuhan, bukan kehendak kami, bukan mau kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lempeng-lempeng bumi bergerak di dalam harmoni surgawi turut dengan kehendak-Mu. Saya perkatakan itu. Saya ingat juga perkataan Bu Leni bahwa sesar Lembang diperkirakan akan mengalami pergeseran, dan jika sesar Lembang akan mengalami satu pergeseran, kemungkinan besar itu Bandung akan lenyap dari permukaan bumi ini. Seperti itu. Tetapi Roh Kudus memimpin itu tenang-tenang saja.
Nah, ini yang tadi seperti berkesinambungan itu loh Pak. Kalau kita saya mau menikmati waktu bersama Tuhan itu ada satu kesinambungan. Kemana Tuhan mau mengarahkan setiap doa-doa gitu. Pak, saya mau bertanya satu hal. Ini berkaitan dengan mertuanya Bu Itun.